Jamaah sedang solat subuh Jumat, sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Marilah di awal perjumpaan kita pada pagi yang berbahagia ini, kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah yang telah memberikan kita kekuatan, Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir ke tempat yang mulia ini guna untuk berjamaah solat pada subuh Jumat, yakni solat berjamaah yang paling banyak pahalanya, yakni solat subuh Jumat berjamaah. Ini sudah kita lakukan, semoga akan dijadikan sebuah hal yang menunjang kehidupan kita saat kita berhadapan dengan Allah kelak di yaumil qiyamah. Selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang melaksanakan ibadah sujud kepada Allah dan melaksanakan solat sampai bengkak kakinya, walaupun beliau sudah dijamin surga, tapi beribadah untuk menyembah Allah, tidak mengenal ruang dan waktu demi memperhambakan diri kepada Allah. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati para pengurus Musalla Al-Mukhlisin Al-Ikhlas, dan yang kami banggakan seluruh jamaah sidang pendengar usai solat subuh, sekeyakinan seakidah, insyaAllah kita doakan akan bersatu kita dalam surganya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Hamba Allah orang syi'lun, Allah berpesan dalam sebuah firman-Nya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah tidak menciptakan manusia, tidak menciptakan jin kecuali liya'budun, untuk menyembah, kecuali untuk menyembah, berta'abbud dan beribadah kepada Allah. Kalau berbicara dengan manusia, ada orang-orang yang sudah masuk dalam kategori taklif, harus melaksanakan rukun Islam. Di antara salah satu rukun Islam adalah mendirikan solat, menunaikan solat. Solat itu adalah sebuah ibadah yang sangat identik dengan pribadi-pribadi orang yang menganut agama Islam. Dalam Al-Quran yang pernah kami buka, dalam Fathur Rahman elektronik versi Android yang kami temukan, 62 kalimat kata, suku kata as-salah diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang selanjutnya hamba Allah, saat kita buka surah Al-Baqarah pada ayat pertama Alif Lam Mim, ayat kedua Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Artinya apa? Allah menjelaskan pada ayat yang ketiga, orang bertakwa itu indikatornya adalah orang yang beriman kepada yang gaib, sekaligus orang-orang yang mendirikan solat. Artinya solat itu menjadi ukuran bagi seseorang dikatakan bertakwa. Yang selanjutnya hamba Allah, sangat banyak kalimat solat itu disandingkan dengan zakat. Bahkan dalam pendidikan yang diterapkan oleh Luqmanul Hakim terhadap adanya bukan poin pertama. Poin pertama adalah tauhid, la tusyrik billah, inna syirka ladulmun azim. Namun pada poin berikutnya Luqmanul Hakim memberikan pesan kepada anaknya, aqimis shalah, dirikan salat. Kalau kita lakukan analisa, survei bagaimana proses solat ini diterima oleh Rasulullah. Rasul watega terima ibadah solat urung syi'lun. Adun ada umi yang lentuan pemulia. Bukan beliau berada dalam ketenangan. Nabi watega terima ibadah solat tepatnya dalam surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Yang selanjutnya saat itu Nabi diberangkatkan oleh Allah ke Sidratul Muntaha. Yang paling penting yang perlu kita garis bawahi hamba Allah, Nabi Muhammad wate getrimang sembahyang
ati gopnyan berada dalam tahun Amul Khuzni. Pemakna Amul Khuzni tengku Nabi Muhammad wate segolong Isra Mi'raj, pukulan batin yang luar biasa. Ada seorang paman yang bernama Abu Talib yang berkata, jangankan Muhammad itu disentuh kulitnya, satu helai bulunya jatuh, maka siap tubuhku, kata Abu Talib, safan safa menjadi tanah. Lagian gekun le Abu Talib, tapi Abu Talib meninggal dunia. Singkat cerita, beberapa waktu setelahnya, istri tercinta yang mana Nabi tidak pernah memadukan beliau, ana pernah kawin dengan inang yang lain, ana pernah lirik kepada wanita yang lain. Siapa itu? Itulah Khadijah. Bagaimana setianya Khadijah terhadap perjuangan Nabi dalam membawa ajaran Islam. Saat Islam itu dikemukakan, Nabi memproklamir dirinya sebagai Rasul, utusan Allah yang patih pun, yaitu Khadijah. Getren dari Guha Hira, dia keterimang wahyu dari Namus, iaitu Jibril, disampaikan kepada Khadijah, puwa gekun li Khadijah, sadaqta ya Rasulullah, lung patik dan lung percaya kepada Dron. Dron adalah utusan Allah, Nabi yang diutus li Allah Ta'ala. Saya menganut agama yang engkau bawa, yakni agama Islam. Bahkan dalam sebuah riwayat pernah kita dapatkan, Khadijah pernah berkata, hai Nabi, ya Rasulullah, wahai Muhammad, andai kata dalam perjalanan engkau membawa sirah nabawiyah, membawa ajaran Islam, ada sebuah sungai yang tidak ada jembatannya, maka tiap tubuh lun dipakai sebagai tutu. Suami Khadijah. Coba bayangkan, mesti laginya kondisi cintanya Khadijah kepada Nabi. Waktu Khadijah meninggal dunia, Nabi sedih pun. Sedih. Maka wajar waktu tun kena Isra Mi'raj, Nabi berada dalam tahun Amul Khuzni. Jadi apa hubungannya antara solat dengan Amul Khuzni? Artinya solat itu diperintahkan oleh Allah menjadi pengobat untuk hati-hati yang kaharilah, hati-hati yang tengah sakit, hati-hati yang tengah hanapa. Bujudlah sujud wate subuh, bujudlah sujud wate malam, bujudlah sujud wate tengah luhur. Hati-hati yang sakit bujud kubat. Tapi orangnya makin tak sembahyang, makin le tak buat ibadah, makin sering tak sujud kepada Allah, buat bro makin jalan. Mupat makin uro makin tegah. Wate tak kalan urang iblau motor tanya kudih bang musukut melati suaya Wate urang kerja ka lewat P3K, lewat PNS, olehnya pensiun merempuk harta luar biasa, tak ada apa lagi tanya toto bank kuburan. Maka yang laginya hanya fungsi ibadah yang ditanya lakukan. Wate segolom tak ibadah, ate sering iri kegok. Wate segolom tak ibadah, ate sikit sering namimah, ate sering sum'ah, ate ria, leh tak ibadah. Nabi waktu Isra Mi'raj gejuk sabuh ibadah li Allah Ta'ala, yakni sembahyang kepu untuk gepetenang hati Nabi Muhammad. Artinya apa? Menyetacok ke ibrah urang syiklun uronyo, menyetanya tak buat sembahyang bumerumpoklah hati-hati yang udit. Maka uronyo perlu kita analisa. Allah neken dalam Al-Quran yang ayat lun tuan baca bunuh, apa neken oleh Allah Ta'ala? Aqimis salah, pedang sembahyang. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyangnya mampu dipejauh daripada but kekejian, fahisyah kekejian, wal munkar, segala but yang tidak berada dalam koridor syariat Islam. Sembahyang yang terus tanya pubut ban-bandumnya akan mampu dipejauh. Tapi pu yang tanya rempuk orangnya, orang yang sujud kadang-kala yang berhati ngenggop. Orang-orang yang ibadah kadang-kala yang qati'ur rahim. Orang-orang yang ibadah kadang-kala yang korupsi kantu. Orang-orang yang sembahyang hanya pernah tinggal kadang-kala yang pohgop, yang sabu-sabu, yang mujudi, yang pekaru keluarga gop, yang pekaru inang gop, yang pepaki antara jiran dengan jiran. Orang-orang yang sembahyang pula lah yang pubut kemungkaran. Itu perlu kita tanyakan. Sang hana perlaya jawaban
pakon tengku sampai lagi nyan. Nah tabuh contoh mungkin yang jid ke yang perlu kita analisa sehingga jid kepukulan batin. Dah contoh tengku. Nah sidra polisi dong bak sat lantas. Tip uro Senin sampai Sabtu atau sampai Jumat. Mereka senantiasa ada di persimpangan jalan Kota Luksmawe. Pakai rompi warna hijau. Wate lewat tanya. Hana lengkap atribut. Helm hana. Spion tidak ada. Tanya. Diperiksa dan mampu disetup. Tapi syarat apa? Polisi itu hidup. Polisinya budip. Menya polisi tidur. Hantam negala ni bedah polisi tidur ya razia orang. Honda pedang ni polisi tidur. Begitu juga polisi yang pensiun, tinggal rumah, tinggal cok peng gaji bulanan saga, peng gaji pensiun, hana pernah ya razia karena dia sudah terlepas dengan tanggung jawabnya. Artinya apa? Polisi yang sehat, tubuhnya tegap, dia pemuda, masih jeli matanya, orang-orang yang lewat tidak lengkap atribut kendaraannya akan mampu dicegah dan dihalau olehnya. Ibadah tanya lagi nyancit. Ibadah sembahyang yang ditanya buat, yang sip syarat ngerukun, polisi mudah. Ibadah sembahyang yang tanya buat, hana alpa, syarat sah sembahyang lengkap, aurat tato, polisi yang tegah, polisi yang udip, mampu mencegah kemaksiatan. Maka itu yang perlu kita renungi uronyo. Baik sampai tip uro ibadah makin cula calo tapi but beruk hantom pernah. Pakon karena kadang-kala penyakit riahan pernah lepah tabuk. Penyakit tekabu han lepah tapi nak sehingga ibadah yang katanya pubut hana makna urung siklun. Ibadah yang kita lakukan hanya sekedar gugur rutinitas dalam kehidupan. Gopna SSJ subuh. Syiar subuh Jumat bersama di musalla Al-Ikhlasnya. Tapi jak subuh waktu Jumat karena nak bagi makanan. Jak subuh Jumat karena nak ikalan lego. Jak subuh Jumat karena hana mangat dengan tetangga. Jak subuh Jumat karena hana mangat dengan keluarga. Ibadah yang seperti itu yang kita harapkan untuk mampu mendidik karakter kita menjadi pribadi yang jero, maka jauh panggang dari api kita tidak bisa mendapatkannya. Maka uronyo, marilah long drone kita nyoban Bandung, marilah kita ciptakan setiap ibadah solat kita menjadi ibadah yang luar biasa diterima oleh Allah sehingga karakter kita dari uro ke uro makin jero. Imam Sayyidina Ali waten sembahyang pernah nekun bak sahabat-sahabat yang lain, pakan Ali andai kata ada panggilan, andai kata ada gangguan, bahkan perang, kalau engkau sedang solat, engkau tidak menghiraukannya. Kenapa? Menjawab oleh Sayyidina Ali, watelun sembahyang yang nalam bumo hanya lun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, baik kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab beliau Sirat menjelaskan bahawa diprioritaskan sangat penting khusyuk yang hadir dalam hati orang wate tengah bersembahyang. Dalam pemahaman katanya lebih-lebih dalam mazhab Syafi'i, nah yang pegah sunnah yang dikuatkan, nah yang pegah sunnah khusyuk dihadirkan dalam hati katanya. Pernah lun tanya bak gure-gure wate lun jakbut zaman kiban tengku me khusyuk tanya dalam tak ibadah. Lagi orang gejak bak ateng belang. Lagi orang gejak bak jalan lorong. Lagi orang yang gejak bak jalan yang ubit. Kiban cara. Gejak bak ateng belang. Wate karet gatih uyup. Getengah geiklom. Tanpa terus lewat belang tersebut. Beliau selamat. Artinya apa? Hati-hati gepanduro karut kamu gese hati tanya tengah tak ibadah sembahyang karena kalau mampu tak jaga sebetulnya maka wate karutnya lem lebat set pubut sembahyang hati katanya ulam ibadah. Ramai tak kala nuronyo orang yang ibadah tapi hati gebak pasangkut. Ramai tak kala nuronyo orang yang ibadah hati gebak belangong engkut tengah hidapu. Ramai tak kala orang yang ibadah perle amen ukude. Maka ibadah-ibadah yang laginya han akan diterima oleh Allah Ta'ala. Ayat Allah betul, inna salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat yang bagaimana? Imam Al-Qurtubi dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli As-Suyuti menjelaskan bahawa
tunaikan solat bihuquqiha dengan hak-hak sembahyang. Syarat dengan rukun bersih. Ibadah sembahyang katanya bepa, maka watelih sembahyang akan jid kepribadi yang jeroh. Itu bagi orang-orang yang kagak pebut sembahyang. Tapi yang paling pet uronyo urang syiklun di akhir paparan kita. Apa yang paling pet? Urang-urang di tempat katanya kagadah memori, teralpakan seolah-olah maksud paling raya lagi ban-ban padung uronyo di Polda Aceh adalah urang-urang yang pertama sabu-sabu, urang yang pertama narkoba, atau maksud yang paling raya urang yang mezina, urang-urang yang mencewek, atau maksud yang paling raya urang-urang yang buka aurat. Tapi survei membuktikan dosa yang paling raya, maksud yang paling berat di Luk Semawe, di Aceh, di Indonesia pada umumnya, apa itu? Tarkis solat, urang-urang yang kebah sembahyang. Nebedah orangnya leh tercerak leh lun ceramahnya cina jak nerawun lingkah. Nekala urang-urang neperhatikan baik, neperhatikan sabuh keluarga. BGO anggota keluarga kita. Coba kita perhatikan, adakah dia sempurna melaksanakan solat dalam sehari semalam 5 waktu? Anak kita, suami kita, istri kita, ayah tanya, anak tanya, ado tanya, keluarga tanya, tetangga kita. Adakah mereka sempurna melaksanakan solat? Bukan kita tanya bagaimana syarat dan rukunnya, tetapi 5 waktu, adakah mereka sujud menghadap Allah? Uronyo sangat di urang yang tarempok hana pernah gekebah sembahyang. Di instansi yang mengajarkan agama Islam itu sendiri pun sangat banyak anak-anak mahasiswa-mahasiswa yang tidak perlu kita sebutkan di mana instansinya, tapi kita dapatkan saat hayya 'alas shalah dikumandangkan, beliau memutar balik kupingnya, meninggalkan masjid, meninggalkan surau, meninggalkan musalla, pergi untuk bermain, menghabiskan waktu tidak mengerjakan ibadah solat. Urangnya di Luk Semawe jid survei urang. Di kantor, di kedai, di pajak, pasai engkut, pasai gulai, Bandung tempat rame urang wate hayya 'alas shalah gepe klo drog kan karena hana gede puanyan panggilan azan, tapi karena kaker ate getop punyuang imagantung setan sehingga panggilan-panggilan azan tersebut diabaikan, solat tidak dilaksanakan. Uronyo kala di tempat katanya. Cik mudah nejak depan tahu. Kadang-kala keluarga lu, keluarga drone, keluarga katanya Bandung, masyarakat katanya Bandung. Ini merupakan polemik yang sangat kronis dan sangat harus membahayakan untuk kehidupan katanya. Pemedalih tengkuman ngaurang hana semayang kehidupan katanya. Allah wate gejuk musibahkan kurang yang hana semayang mentau. Wate gejuk banjir pada murah yang kau likut. Dayah Walid Sirajuddin, Ketua Tastafi Aceh Utara, Itabong I Bandung. Puru-uru dayahnya hana sembahyang. Ulama, urang malim yang na di Lok Sukun, yang na di Matang Kuli, Mandum, rumah kadang-kala suah pinah barang. Apakah mereka tidak beribadah? Artinya apa? Ada orang yang melakukan kemaksiatan. Watai gejuk musibah oleh Allah Ta'ala kan ke urang-urang yang maksiat yang menteng. Maka uronyo mari taban sari tabangun kesadaran urang syiklun kan ke urang drone. Tapi urang drone lah bujit kecorong bagi urang-urang yang lain untuk tak pegah kakubah buat berubut sembahyang karena watai gejuk musibah oleh Allah Ta'ala kan kah menteng yang rasakan. Uronyo menyatakan penduduk Kota Luk Semawe menyerajin ke pubut ibadah, maka sang-sang tidak ada ruang kosong di masjid, tidak ada ruang kosong di musalla, tidak ada ruang kosong di menasah pakon. Bandung tempat punuh untuk beribadah. Dumnan le penduduk Kota Luk Semawe dan di Aceh, bahkan di Indonesia. Tapi apa yang kita harapkan hari ini? Ada masjid yang kadangkala lebih banyak tiangnya dibandingkan dengan orangnya. Orangnya katru baik terpegah ke dia bak pelosok, pelosok kadang-kala bak masjid-masjid yang daerah-daerah ugampung, daerah Gampung Lung ide Nisam, wate sembayang limang boh wate yang nang kui mum yang kata wangen uru bila tiro lehnyan hana lain urung silun. Maka orangnya perlu timbul munculkan kesadaran bahawa ibadah sembahyang, ibadah yang pertama dihisab oleh Allah Ta'ala. Ibadah sembahyang,
ibadah yang gejuk oleh Allah Ta'ala hana wasilah, hana wasita dari Allah kepada Nabi Muhammad. Dan yang paling awal hisab iaitu ibadah sembahyang yang ditanya apa buat. Ibadah sembahyang adalah ibadah yang membuktikan kita sebagai hamba Allah. Karena orang manusia terbukti dia sebagai manusia yang beribadah dilihat pada solatnya. Identik sidra urang sebagai hamba Allah menyatakan urang yang abid rajin ke ibadah. Tapi ibadah-ibadah yang lain, masa puasa titon 3, ibadah zakat kadang-kala wate truk hisab, tapi membuktikan seseorang itu bahawa hamba Allah abid beribadah karena dia melaksanakan solat. Semoga getanya ban Bandung uronyo bujudlah ke urang yang hana pernah le tinggal sembahyang. Takubah sembahyang, tarkis solat, kabair, merupakan dosa besar, tidak akan pernah kita lakukan dalam kondisi apapun. Baik sakit, sehat, selama nyawang menteng dalam tubuh, nafah menteng memet-met, maka watenyan pula kita masih wajib untuk melaksanakan solat. Semoga urang Syiklun ban Bandung tanyo yang na di bawah menasak musalla al-ikhlas ini akan mati tanyo, akan meninggal tanyo, akan be nyawang tanyo, akan getarik nyawa kita oleh malaikat Israel kalau kita sujud kepada Allah, kalau kita rukuk kepada Allah, kalau kita tasyahud, kalau kita sedang beribadah menghadap kiblatnya Allah Ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.